Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nuku abdi bika hormat ibu-ibu, bapak-bapak, para kader-kader sadaya nuku hormat supaya tanya kolong kana waktos janten acara ima acara bukan acara apa-apa, acara berbagi pengalaman agar saya itu dari muda sudah mengkaji agama tentang agama. Mudah-mudahan ini bisa manfaat baik bagi diri saya maupun bagi rekan-rekan, bahwa sekarang ini yang diketahui hampir semua dari para leluhur kita atau para bini sepuh bahwa ini adalah akhir zaman, dimana akhir zaman ini kita harus mawas diri. Ini adalah ada kiat-kiat khusus bahwa kita beragama itu, nanti saya akan dengan tema di sini adalah ibadah sholat. Jadi sholat yang benar. Langsung aja saya mulai bahwa ini gambaran kemarin season pertama itu saya mengupas tentang syahadat. Jadi mengupas tentang syahadat season ke-1, season kedua. Sekarang mengupas tentang ibadah sholat. Jadi ibu-ibu kalau mau tidur daripada ngobrol kan gitu. Karena ini adalah ilmu bekal di dunia dan akhirat. Bekal baik bagi diri saya maupun bagi ibu-ibu. Jadi syaratnya jangan ngobrol, kalau mau tidur, mau ngerokok nggak apa-apa, karena agar supaya menyerap ilmu-ilmu yang memang agak jarang, ilmu-ilmu yang memang terkenalnya ini adalah ilmu tentang pengkajian ibadah lahir dan batin. Itu biasanya dari kitab Sirul Ansor dan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada ustadz pasti tahu kitab itu adalah dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ihya Ulumuddin itu dari Al-Ghazali. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu mah terkenal kabar waliullah. Kenalan karena drakor pasti. Lamun karena artis, karena drakor, panggelana ngacung. Tapi ari pas disebutkan nama saya Abdul Qadir Jailani, disebutkan nama Al-Ghazali, Ibnu Arabi, ulang saha cenah kan gitu. Nah inilah makanya. Maka kemarin nanti kalau yang menginginkan belajar agar kita beragama itu lebih dalam, di sesi 1, sesi pertama ada tentang syahadat. Saya akan gambarkan secara ringkas aja syahadat. Jadi bersahadat itu tidak tok ucapan. Ini rangkumannya ya. Tidak tok ucapan, tapi ucapan kolbu, internalisasi kolbu, dan implementasi dalam perbuatan. Jadi sangat mudah kalau ucapan, tetapi tidak tok ucapan. Ketika kita bersaksi, itu bukan tok ucapan, harus kolbunya yang bersih dan implementasi dalam perbuatan. Contoh implementasi dalam perbuatan itu seorang yang sudah tamat syahadatnya lahir dan batin, tidak ada rasa ketakutan di dalam dirinya, tidak takut mati, tidak takut juri kan gitu, tidak takut miskin, tidak takut apapun, tidak takut, karena hanya bergantung hanya kepada Allah. Makanya para karuhun leluhur kita banyak ketika itu yang memperjalankan suluk berjalan, itu yang namanya tamat syahadat secara lahir dan batin itu tidak mudah, sehingga mereka itu berjalan di tapakuran, tapak uzlah di tempat-tempat yang ya sunni. Untuk apa? Tauhidnya supaya kuat, keyakinannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu belajar dari awal dulu di syahadat. Nanti kalau pingin secara globalnya mengetahui pahamnya,
Ayah nanti ada di season 1, di season 2 itu ada pengupasan tentang syahadat. Nah, sekarang masuk kepada sesi ibadah. Ini sesi ibadah dulu, belum ibadah sholat, awas. Sesi ibadah ini sesi ketiga, bahwa sesi ibadah ini ada ibadah syariat, awas, ada ibadah hakikat. Sederhananya ada ibadah lahir dan batin. Jadi ibadah itu tidak tok ibadah lahir aja, harus kita itu double, lahir dan batin. Karena orang awam biasa nih, orang awam itu biasanya, ini orang awam, bukan kata saya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Arabi, Syekh dan lain-lain. Orang awam ini biasanya bahwa pemikirannya bahwa syariat terpisah dengan torekat, marifat terpisah. Padahal ibu-ibu, antara syariat, torekat, marifat, hakikatnya satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak tok ibadah lahir aja, tapi ada ibadah yang lebih dalam, yaitu ibadah batin. Memang agak sulit, tapi memang tugasnya harus begitu, bahwa kita diciptakan oleh Allah jadi manusia penghuni di alam dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk percobaan, tapi semua manusia yang diciptakan ini adalah untuk diberikan tugasnya itu untuk jadi khalifah. Khalifah itu apa? Memimpin. Pertama memimpin diri sendiri, kedua memimpin keluarga. Dalam memimpin itu ada cara dan jalannya. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada syariat, tarekat, marifat, hakikat. Tapi saya nggak akan ngupas tentang kesana lebih jauh karena kelihatannya bararingung kan gitu. Kelihatannya bararingung, nawan segini. Jadi saya tidak akan membahas tentang fikih. Kenapa? Fikih itu banyak, para ustadz, para ulama itu fikih sering didungung batal dan haram itu udah biasa. Tapi kita mengupas bahwa ibadah itu tidak tok lahir aja, tetapi harus ada batinnya juga. Ini yang sangat penting. Jangan sampai kita itu merasa puas dengan udah sholat ya. Kebanyakan gitu. Padahal ada yang lebih penting, bahwa kita itu harus meniteni, ya, mengoreksi tentang batin, bahwa syariat itu adalah tahap awal. Syariat tahap awal dan ujungnya kan hakikat. Jadi ibadah itu ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat, ibadah lahir dan batin. Di dalam perjalanan itu ada tarekat, marifat. Jadi kalau seseorang sudah mencapai kepada hakikat, kebenaran hakiki, kebenaran hakikat, kebenaran yang sejati, nah itulah jadilah kata Ibnu Arabi, manusia insan kamil, manusia sempurna. Sok belajarnya sebetulnya gampang, sederhana diucapkan. Belajar untuk pertama itu membersihkan batin. Jadi membersihkan batin, terus diolah batin itu supaya sebersih-bersihnya. Jadi gambarannya jangan terlalu ribet, jangan terlalu jauh, jangan sifat-sifat takabur yang ada di diri kita hilangkan. Kadang orang sudah bisa Al-Quran, hafal semuanya. Banyak kan kejadiannya ibu. Ada orang yang oknum lah itu, oknum para ustadz. Itu oknum, bukan ustadz berarti. Oknum yang santrinya digagah itu tuh oknum. Hanya mereka itu hanya meniteni atau belajarnya hanya syariat, belum tuntas.
ada yang lebih dalam untuk mencapai hakikat itu. Ada syariat, tarekat, marifat dan hakikat. Kalau gambarannya bahwa syariat itu sederhana nih, sangat disederhanakan akan sama logika ketara. Syariat itu adalah buah kelapa luarnya, buah kelapa luarnya tapasnya. Tarekat itu batoknya, marifat itu kelapanya yang putih. Hakikat itu airnya. Berarti kan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nggak syariat, nggak tarekat, nggak sih, enggak. Kalau saya Abdul Qadir Jailani, payung hukumnya ibadah lahir dan batin itu biasa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238, nanti baca aja. Ada sebut sholat al-wusta, sholat da'i. Jadi saya tidak akan menerangkan, nanti baca. Saya akan menyampaikan kiat-kiat agar ibadah kita itu sempurna lahir dan batin. Jangan hanya tok ibadah tetapi enggak nyampe kepada qalbu. Nah, ini kebanyakan ini belum masuk kepada sholat. Ini baru tata cara agar ibadah kita itu sempurna di mata Allah. Cirinya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu mengaku Islam, ciri sederhana, yaitu ciri sederhana kan kelihatannya sangat-sangat sederhana sholat. Nanti kan akan digambarkan secara mendetil tentang sholat. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, misalkan baik laki-laki dan perempuan mau dilamar, ciri yang awal kata orang tua dulu, agamanya, ya kan, bebet bobot bibit. Agamanya tok, bukan agama hanya agama, tapi cirinya yang sederhana kan hanya ciri sederhana secara kelihatan oleh kasat pandang mata kita adalah sholat, tanda itu. Tapi tidak berhenti di sholat kan? Buat ting sholatnya karena datang ke mertua sok sholat sejumlah, padahal mah tara. Nah, masuk ke lebih dalam yaitu tentang nanti akhlaknya. Itu hanya ciri sederhana, ciri lahir ya, belum sampai ke dalam. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, agar supaya ilmu ini tuh harus dijalankan. Percuma saya usia kemanapun atau berapa sesi, 1000 sesi, tetapi tidak dijalankan. Untuk apa? Ibarat air di dalam daun talas. Nah, ibarat air di dalam talas. Jadi nggak ada efek kepada diri kita. Jadinya nantinya cuek, itu nggak ada efek. Supaya ada efek, sesudah nanti di sini ibu-ibu kan datang, saya undang ibu-ibu, alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Tiasa Tuhan, tiasa di Allah pun tinggal duduk manis mendengarkan. Kalau ibu-ibu itu paham dan tidak, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham nanti kan bisa di luar ditanyakan dan jalankan. Saya siap untuk mendampingi, untuk menjalankan tentang ibadah yang lebih baik dan sempurna. Bukan berarti saya sempurna, bukan. Kita sama-sama belajar. Jadi biasa orang syariat itu memandang orang itu hari ini, tidak pernah memandang apa kiat-kiat resepnya, bahwa Rahmat Mulyana hari ini di sini anggota dewan, dia itu 5 periode. Nggak ada yang pernah nanya kiatnya apa, resepnya apa, nggak ada. Jadi hanya memandang itu hari ini, wah enak jadi. Padahal mah enggak mudah. Perjalanannya sungguh terjal. Karena saya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung plak. Karena saya itu dari keluarga petani. Jadi penuh dengan perjalanan yang dahsyat. Kadang-kadang ada kader saya yang bertanya, rahasianya apa? Ingin jadi anggota dewan sampai 5 periode, rahasianya ibadah pada Allah, mencintai Allah segenap jiwa raga.
Gimana caranya? Sederhana kan saya itu. Puasa sanggup untuk membersihkan diri 40 hari 40 malam. Puasa muti kan ngawulang kebanyakan. Ada keinginan besar, tetapi kadang-kadang kemauan untuk olah batinnya. Nah ini di kita. Nah sebelum masuk ke sana, saya masuk pada sesi tafakur. Disinilah kata saya Abdul Wajid ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertafakuran itu setiap malamnya itu lebih baik ibadah dari berapa puluh tahun. Nilainya bukan matematiknya, nilainya. Jadi kenapa kita harus bertafakuran dulu sebelum masuk kepada sesi ibadah yang sungguh-sungguh tafakuran? Setiap hari kita harus bertafakuran. Kenapa? Tafakuran pertama keluar dulu atau pertama ke dalam, terus nanti ketiganya ke hikmah dari semuanya. Tafakuran kita ke dalam adalah kenapa hari ini saya begini. Nih contoh, kenapa sih saya itu hari ini begini, nggak bisa makan, nggak usaha. Dan sebetulnya rahasianya ada di diri kita sendiri. Akibat efek hari ini saya begini akibat diri kita, perilaku kita. Pertama mungkin nggak semangat untuk kerja. Pasti kalau kita tafakuran akan kebuka. Contoh tafakuran ini, kenapa saya sakit perut? Ini sederhana. Untuk bertafakuran, rahasia tafakuran. Oh karena diri kita itu tadi makan cabai, itu resepnya. Kalau pingin nggak sakit perut berarti nggak makan cabai lagi. Kalau enggak hari ini sengsara, berarti rubah perilaku yang tidak baik di masa lalu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan kepada diri. Tafakuran sesungguhnya rahasia yang terkandung ada semuanya di diri. Kenapa saya jadi anggota dewan? Kan itu ada diri sendiri rahasianya. Tuh. Nah sekarang itu resep untuk tafakuran diri sendiri. Akibat, jadi efeknya nanti ada efek sebab akibat. Ada asap berarti ada api. Jadi jangan aduh lah itu mah bukan, nggak akan sampai. Semua juga nggak akan sampai kalau kita itu hanya yuk. Tapi ketika kita ada suatu musibah apapun juga itu adalah gerak dari Allah. Nah, kedua, tafakuran keluar dari pelajaran orang lain itu ambil buat diri kita. Tafakuran keluar dari pohon yang kita bisa bertafakuran, dari pohon kelapa kita tafakuran. Manfaat mana diri saya dengan pohon kelapa? Pohon kelapa dari akar, batang, daun, dan buahnya bermanfaat bagi manusia. Tapi diri kita, ayo, kadang-kadang nggak bermanfaat. Berarti kan masih jauh dengan pohon juga. Ini cara tafakuran kita keluar. Tafakuran keluar, bandingkan dengan pohon, dengan alam, dengan orang. Kenapa orang itu bisa dipenjara? Oh karena korupsi. Kan begitu, berarti dia punya gila jabatan, gila dunia. Pelajaran apa yang terjadi di luar itu ambil untuk diri kita agar diri kita tidak seperti itu. Ketiga, tafakuran tentang hikmah, bahwa semua yang terjadi itu semua ada hikmah. Baik diri kita dalam keadaan susah dan apapun juga sebetulnya ada hikmah. Kasih sayang Allah untuk menguji kita. Kalau orang yang enggak tafakuran, nah orang pikir-pikir, nah itu kebanyakan. Tapi kalau kita tafakuran,
Subhanallah walhamdulillah. Ketika misalkan mau nikah, calon di bawah batur, ngapain harus nangis? Itu ada hikmah di balik itu, bahwa kita belajar tentang sabar, tentang ikhlas. Kan hikmahnya itu. Kalau kita terus tiap hari bertafakuran, akan kita menemukan nanti kecintaan yang hakiki terhadap Allah. Kalau kita hanya berputar-putar di sana, biasanya berputar-putar di syariat. Saya itu katakan enggak salah syariat, karena hakikat pun pasti ada syariat. Tapi syariat belum tentu hakikat. Awas. Karena kita itu diberi tugas oleh Allah bukan main-main, untuk jadi pemimpin diri kita sendiri. Jadi khalifah. Kedua, tujuan kita apa coba? Semua tujuan kita mati, nggak ada yang nggak mati. Awas. Tujuan kita itu kematian, nggak ada manusia nggak mati, nggak ada makhluk yang nggak mati. Tugas kita hanya khalifah, memimpin. Apakah tugas kita itu sudah diamanah oleh Allah, sudah dilaksanakan belum? Kan semua bingung. Tugas kita itu bukan jadi anggota dewan, bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi kepala desa, bukan jadi RW. Tugas kita itu sederhana, jadi khalifah. Toh orang itu mau jadi presiden, dia bisa memanfaatkan jabatan lahiriahnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau enggak, ya celaka. Kenapa? Karena jabatan itu adalah berdekatan dengan pintu neraka. Berat, Ibu. Seseorang punya jabatan dikira enak? Enggak. Berat, karena kaki kanan kita itu sudah memer ke neraka. Berat. Jangan dipandang oleh mata lahiriah, tapi pandanglah dengan mata kejernihan batin, bahwa yang punya jabatan tuh bukan segala-galanya. Kita belum punya jabatan, subhanallah, alhamdulillah, sementara belum punya jabatan, belum punya kekayaan, Allah masih sayang kepada diri kita. Seandainya kita belum siap batiniah, terus diberi kekayaan, diberi jabatan, saya jamin bapak-bapak lolobana nyandung kabeh. Pasti karena apa? Karena tujuannya hanya lahiriah. Penggodaan lahiriah, seseorang hanya ilmunya lahir, digodanya pasti nggak akan salah. Nama istri, nama mobil, nama rumah, segala nama, nambah harta, pasti. Itu pasti. Naik sedikit, seorang yang baru suluk berjalan, godaannya apa? Godaan karomah. Wah, merasa punya karomah, merasa punya obatan, merasa punya kodam, merasa. Nah, itulah godaan orang yang naik sedikit, yang baru berjalan. Digoda juga, merasa dirinya mampu untuk obatan, sakti, punya karomah, tergoda. Itu tidak mudah. Tergoda syariat lebih dasar, tergodanya dengan duniawi. Kalau seorang ngehikmah, biasa ngehikmah, tarekat, terus kena ngehikmah jadi paranormal atau apa, tergoda dengan apa? Dengan goib. Banyak kan? Dengan goib, tergoda dengan harta karuna, inilah tek-tek bengek. Banyaknya? Banyak. Tergoda dengan alam goib, tergoda dengan tipu daya zin. Padahal mah Allah sudah berfirman dalam surat Jin, manusia dan jin itu untuk semuanya beribadah kepadaku. Ku itu bukan berarti Allah. Berarti seseorang beribadah kepada Allah itu untuk pertama harus mendekat kepada Allah, mencintai Allah, mengenal Allah, agar ibadahnya kita itu sempurna.
Jadi jangan menghayal. Kan sekarang itu orang menghayal, perasaan asa bener ibadah ke Allah, tapi nggak kenal sama Allah. Ini kan hayalan. Hayalan bagi orang-orang sehat yang masih awam. Mudah-mudahan dari sana itu harusnya naik bikin tapakuran. Nah, itulah banyak tapakuran harusnya naik. Semua kejadian itu sebetulnya ilmu bagi diri kita. Itu kejadian apapun juga itu ilmu. Jadi agar kita meraih cinta ilahi, kalau mencapai hakikat ini mas, gambaran Allah itu sangat sayang terhadap diri kita, sangat mencintai kita. Diri kitanya yang nggak mencintai Allah, sob tapakuran, diseru sholat 5 waktu, merasa diri mencintai Allah 5 waktu kali paling lama 5 menit kan 25 menit, betul nggak? Tapi kalian ibu-ibu lu boga kabogo hayang 24 jam di kabogo harus deh. Nah itu makanya masih mencintai makhluk ciptaan Allah, masih terjebak dengan ciptaan, padahal mah yang berhak untuk dicintai hanya Allah. Kita terjebak, kadang-kadang karek kiri putuskan jeri keuakan, ya Allah ngakui keuakan nyeri hati sakit jenderal. Padahal mah apa? Padahal mah rasa sakit itu timbul oleh siapa? Oleh diri pribadi, bukan oleh orang lain. Coba kalau kita itu tidak ada rasa, flat aja, mau di gimana cuek kan, hanya bergantung kepada Allah. Disakiti tidak merasa sakit. Kenapa dulu saya pernah jadi musafir, cerita di pengalaman. Jadi saya itu pernah ngalamin jadi musafir, ngelalana. Itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk jadi saya punya karomah atau punya kesakit, bukan. Untuk belajar tentang keikhlasan, ketakwaan, keridhoan, qanaah. Kenapa? Gambarkan, saya dulu tahun 99 pernah jadi musafir, keluar dulu jadi anggota dewan. Bayangkan oleh ibu tentang menapakuran tentang juhud dan uzah. Juhud itu tidak terikat oleh dunia ini dan jabatan, hanya bergantung kepada Allah. Jadi musafir dihina, dicaci, dimaki, disebut gila, disebut apa? Itu yang namanya nggak mudah. Pelajaran dari itu diambil pelajaran bahwa itu adalah pelajaran ridho, ikhlas, tawakal, qanaah. Ngambil dari perjalanan, dari suluk, bukan dari ucapan toh, tapi sudah pernah merasakan pahit getirnya. Ketika sudah dirasakan akan dimulai, oh inilah kebenaran hakiki itu, oh inilah kebenaran yang sejati itu. Jadi ketika orang sudah berjalan, ketika baca Al-Quran, ketika baca kitab Sirul As-Salim, Ihya Ulumuddin, akan keluar, oh bener gini, oh begitu keluarnya, oh karena sudah berjalan dulu, sudah melakukan. Coba sekarang, kata orang tua dulu, tekadnya dulu kuatkan, niatnya dulu, baru makan, betul nggak? Baru ucapkan. Ketika saya berdakwah atau tausiah tentang sabar, tapi saya belum merasakan sabar sesabar-sabarnya, bohong. Tausiah saya, dakwah saya akan nyampe ke diri saya nantinya. Kenapa?
Saya bertausiah kepada ibu-ibu tentang sabar, tentang ikhlas. Diri saya masih kena diputus gede, mageruh. Kan belum sabar, belum ikhlas itu. Jadi nggak mudah. Makanya saya katakan, bagi para ulama, para kiai yang mengkaji tentang syariat, bukan salah, tapi ayo sama-sama kita belajar. Ada yang lebih tinggi tentang ilmu hakikat, yaitu tasawuf. Kenapa saya melakukan tausiah itu ketika punya uang? Karena saya nggak mau ketika nggak punya uang, nggak mau merepotkan tuan rumah, nggak mau saya. Karena saya, ini khusus bagi diri saya. Di dalam Yasin, ittabi'u ma lakum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang yang memberikan pencerahan tanpa minta balasan sepeser pun. Sesungguhnya itulah orang yang dapat petunjuk dari Allah. Bukan Yasin ayat 21. Bagi orang-orang masih pakai amplop, silahkan aja. Itu bagi mereka. Karena saya mah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan Al-Quran, payung hukum, yaitu Yasin ayat 21. Kemana melangkah atau siapa, saya haram. Hukumnya bagi saya, awas. Bagi Allah silahkan aja. Karena saya itu payung hukumnya dalam Al-Quran. Tidak mau merepotkan. Makanya saya banyak yang ngundang, karena di sini kan masuk dalam YouTube banyak yang ngundang saya. Katakan saya nggak mau, saya belum punya rezeki. Nanti aja kalau saya punya rezeki saya akan tausiah sesuai dengan hati nurani. Mudah-mudahan tausiah saya ini sedikit perubahan sedikit. Percuma mendengarkan ngaji ribuan kali, mendengarkan tausiah jutaan kali, tapi tidak dilakukan. Cuma ya sedikit-sedikit coba pulang ke rumah tafakuran, kunaon si urang teh punya kaca tafakuran. Sebetulnya ayat dina diri kita sendiri. Ayat dina diri kita sendiri. Jadi sebelum masuk kita itu, pertama masuk kepada ibadah sholat itu, kita harus membersihkan kolbu dulu. Kolbu harus sebersih-bersihnya. Kumaha cara-carana? Sederhana tapi agak sulit. Mun dijalankeun. Ari dakwah mah gampang. Bahwa kita untuk meneliti kolbu itu, bahwa kita harus menawan hawa nafsu yang ada di internal aja dulu, yaitu coba lawan nafsu malas, nafsu serakah, lawan dulu. Malas sholat ya malas, 5 waktu wae malas. Ketika seseorang sholat gitu ya itu minus lah, anu sholat wae awam kan gitu, kemudian itu sholat minus, masuk karena sholat wae. Kalau belum nyentuh kepada batin kolbu, ya cara membersihkan kolbunya apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk Al-Ghazali. Ya pertama itu lawan diri kita sendiri, lawan sekuat-kuatnya. Disiplin bangun pagi, disiplin setiap malam tahajud, disiplin lawan. Semangat diri kita, jangan halah kebanyakan itu lawan. Ketika sedang ngelawan di diri itu nggak cukup di situ, itu lawan nafsu diri, nafsu malas, nafsu ya hayang serakah, makan, lawan dulu itu, coba bisa nggak? Kedua, nafsu amarah keluar, nafsu iya. Jadi membenci orang lain, menjelekan orang lain, lawan. Jangan sampai kita itu emosi, amarah, saya tamak kieu
lawan itu. Itu cara untuk mengontrol, membersihkan batin. Jadi pertama, nafsu yang ada di diri internal dulu, baru eksternal. Hawa nafsu amarah, kan walaupun disederhanakan mah nafsu itu nafsu sufiyah, amarah sufiyah kan gitu. Ini baru nafsu di diri kita sendiri. Nanti hawa nafsu yang sempurna adalah nafsu mutmain. Nah, ini baru hawa nafsu yang ada di diri kita, eksternal, internal, lawan. Sesudah bisa ngelawan itu, barulah kita isi dengan ilmu Allah. Terima kucuran-kucuran itu sesudah wadahnya bersih. Wadah bersih itu kucurkan dengan air yang baik, air susu, air kopi akan enak. Tetapi kalau wadahnya ini kotor, wadahnya ini adalah beracun, diberi susu mubazir akan jadi racun. Tuh. Kalau punya, ya punten. Mas punten. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah disuk. Nah, itu adalah saya belajarkan dulu tentang pembersihan dan ibadahnya akan supaya sempurna nanti sholatnya. Jadi meningkat kegelapan di dalam hati. Jadi kata Al-Ghazali bahwa kegelapan di dalam hati itu memang bagi orang-orang yang sudah terus aja kotor itu agak sulit nanti untuk membersihkannya. Karena apa? Logikanya kotoran itu kalau misalkan semakin tiap hari nggak dibersihin, nggak disapuin, kotor nggak ke rumah. Nah itu kaca itu akan sangat kotor kalau kita tidak bersih, sehingga akan sulit untuk membersihkannya kalau dibiarkan. Noda itu cara pembersihannya itulah terus tapakuran, terus riyadhah, terus berjalan, terus berzikir setiap detik kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Jadi ketika kita hati gelap, itu kan adalah akan menutupi hijab diri kita sendiri. Mau ngedong jungkel-jungkelan juga nggak akan tembus. Mau goreng lagi karena diri kitanya ada hijab menghalang hati kolbu yang kotor. Banyak bapak-bapak, banyak yang ibu-ibu, para ustaz yang datang ke saya. Kenapa saya tuh ngapain tahajud? Saya itu zikir, saya itu bla bla bla, tapi tidak dijawab. Saya senyum. Ya iyalah, doa itu pasti dicatat. Kenapa belum dijawab? Ya introspeksi diri. Apa yang ada di diri? Masih ada sifat ujub, ria, takabur, iri, dengki, jaya, kaya, suudon, fitnah, ya kan? Itu harus hilangkan. Sifat-sifat selain Allah itu harus keluar dalam diri kita. Yang ada sifat Allah, Rahman, Rahim. Belajar. Kalau ingin jadi manusia sempurna, manusia insan kamil, kata Ibn Arabi. Karena kalau jadi manusia sempurna, pasti akan menemukan kebenaran hakikat, kebenaran sejati, dan kebenaran itu pasti Allah tidak akan mungkin bagi orang-orang yang disayang oleh Allah dibiarkan sengsara. Nggak ada seorang nabi, seorang wali yang sengsara, ada nggak? Nggak ada. Allah membiarkan kekasihnya telantar, nggak ada. Nggak ada. Makanya yuk sama-sama kita meraih cinta ilahi. Jangan Allah aja yang sudah mencintai kita segenap
Dari kandungan 4 bulan di dalam kandungan kita ditiupkan ruh sebagian oleh Allah. Berarti Allah udah sangat mencintai kita, sayang pada diri kita. Kenapa kita itu lalai? Sehingga perilaku kita yang menentukan takdir diri kita. Perilaku kita yang menutup hijab kekotoran yang diri kita. Awas, sederhana. Contoh, perilaku kita adalah yang menjadikan takdir diri kita. Ini sederhana, Ibu. Saya atau si Pulang tukang maling ayam, takdirnya kebaca nggak oleh Ibu? Kebaca. Takdir si Pulang itu pasti digebukan ke masyarakat atau di penjara. Betul nggak? Jadi takdir itu akan ditentukan oleh karakter, sifat diri kita. Takdir para pejabat masyarakat kebaca nggak? Kebaca. KPK ditahan, betul nggak? Jadi takdir seseorang itu kebaca dari sifat, perilaku dan akhlak. Tapi ketika kita perilaku akhlak baik, takdir kita itu baik ke depannya, berjalan, bertahan. Itu adalah pasti. Pasti. Tidak ada yang Allah itu tidak mungkin. Kalau manusia bisa bohong, Allah enggak. Janjinya pasti. Makanya yuk belajar, mumpung kita itu masih diberikan oleh Allah hidup, napas. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita masih hidup, diberikan napas, ayo sama-sama belajar untuk mencintai Allah segenap jiwa raga. Jangan sampai kita leha-leha di dunia kita. Semua orang kadang-kadang tahu bahwa kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi hanya tahu doang, nggak pernah menjalankan untuk bekal untuk nanti di kehidupan yang panjang. Merasa dirinya di dunia dah dunia wae. Saya katakan inilah super jahiliyah, di mana notabene banyak umat manusia sudah mengaku beragama tetapi akhlaknya tidak beragama. Betul nggak? Ngaku agama tapi akhlak duniawi, Fir'aun. Apakah itu di mata Allah itu dia beragama? Tidak. Hanya di mata manusia dia itu punya agama, tapi di mata Allah tidak. Awas. Sesungguhnya kita itu ingin di mata manusia atau di mata Allah? Yang sempurna itu di mata manusia baik, di mata Allah baik. Tapi memang kebanyakan hanya di mata manusia aja. Kebanyakan kita itu memberikan selfie lah, riak lah, dahayang kepadangku manusia. Akhirnya ibadahnya hanya ibadah lahir, tidak tembus ke batin. Apa yang dilakukan kan jadi sia-sia, apa yang dilakukan kan jadi mubazir, tidak ada efek bagi bekal kita nanti kemudian di alam kehidupan yang kekal. Awas, kehidupan kita yang kekal itu bukan di sini. Di sini mah hanya sementara. Kehidupan yang kekal nanti di akhirat, hidup yang lebih panjang sampai nanti kiamat, barulah ditimbang. Nah, awas, jangan merasa kita hidup sekarang ini hanya senang-senang, pikirannya itu rubah, mindsetnya rubah, sedikit-sedikit belajar. Dari minus tidak sholat jadi ajar sholat, dari sudah sholat alhamdulillah belajar sampai ibadah pada sholatnya sholat batin. Nah, situ
Nah, itu yang dinapakan tadi itu disebut ilmu-ilmu, itu disebut ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu tentang mempelajari kesucian, kebersihan batin. Tasawuf itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani pertama itu kita itu harus tobat dulu. Tobat nasuha. Tobat itu bukan begini, tong jadi tobat sama. Aduh, ayeuna lada isukan nyamal deui. Tobat yang sesungguhnya kita merasakan kita bertobat tapi tidak pernah melakukan lagi hal-hal yang buruk. Itu tobat. Jadi saya pernah baca kitab, ada ini kitab tentang sufi, tentang tasawuf. Ada seseorang, si Fulan aja gambarnya. Dia itu seorang ngerampok. Dia ngerampok udah anggap aja bertahun-tahun, udah ada 1000 orang ngerampok. Ketika dia pengen belajar tasawuf, pengen tobat, mewaktukan 30 tahun untuk bertobat. Kenapa? Karena untuk minta maaf terhadap orang-orang yang telah dirampoknya. Berat nggak? Nggak mudah tobat itu. Apalagi kita dosa kepada manusia. Awas, dosa kepada manusia itu berat. Kita harus minta maaf. Kalau kita masuk pada sesi tasawuf kepada Allah, ya Allah maafkanlah. Kepada manusia, hablum minanas, hablum minallah, sebelum kepada Allah manusia. Nah itu awas, hati-hati terhadap kita dosa terhadap manusia. Efeknya untuk kita tobat sulit untuk menghapusnya, terseok-seok untuk menghapusnya. Tuh banyak orang yang di dalam perjalanan, contoh seorang ahli sufi Ibrahim Adhan, dia itu pingin belajar tasawuf, dia itu turun dari raja, seorang raja, dia jadi musafir. Berani nggak meninggalkan seperti Ibrahim Adhan? Nah kan, demi untuk kebenaran sejati, jabatan, harta, tahta ditinggalkan. Kita harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, belum diberikan jabatan, belum diberikan kekayaan, berjuang kaya batin dulu. Lainnya, nah orang itu sih batur, aduh, ya batur sih orang ayah, aduh gitu ya Allah. Masya Allah, harusnya kan kita bersyukur diam suatu detikan, kejadian apapun juga selalu kita bersyukur. Itu ada hikmah di balik itu. Nah, tuh kan jadi ibadahnya aja juga panjang ya punya. Jadi agar apa? Agar nanti di dalam syahadat itu adalah pondasi. Terus sebelum kita masuk kepada sholat harus taharah atau wudu, bersuci dulu. Jadi agar ibu-ibu, bapak-bapak nanti pulang ke rumah terus berintrospeksi diri, tafakuran. Ya mudah-mudahan ada hidayah. Hidayah itu harus dijemput sama kita oleh tekad diri kita. Jangan orang mah rumah takdir ya, itu salah. Jadi nyalahin takdir. Harusnya jemput semangat oleh diri kita. Hidayah itu jemput mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup. Tuh kan panjang aja belum nyampe ke sholat juga. Jadi, nah makanya, nah sebelumnya masuklah kepada sholat lewat itu ibadah sudah. Mudah-mudahan kalau panjang tinggi, nanti aja, nanti di dalam YouTube-nya ibu-ibu, bapak-bapak buka aja kalau pingin terus belajar dari awal, dari syahadat. Tinggal renungi nanti di rumah, renungi tafakuran. Kalau nggak paham ya tinggal tanya. Mumpung saya masih hidup, masih ada cara kiat-kiat ibadah yang benar. Sanes ibadah sholat cungkil jumpalik siga papatong karena cari cut. Enak ibadah ayah anu sholat siga anu balap karung.
korupsi. Ya Allah Gusti, kita itu diberikan sholat 5 waktu, kita itu berhadapan dengan Allah Sang Pencipta, Sang segalanya. Tajunggur cuma cuat. Wah, ada wis tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mas. Semua kena. Makanya saya katakan ibadahnya yang benar, titengen dulu dari cara berwudunya, cara toharamnya. Jadi mencucikan lahir dan batin. Sucinya lahir oleh air, sucikan tangan, tapakuran ke dalam tangan hari ini sudah dipakai apa? Sudah memberikan tangan itu kasih sayang terhadap orang. Nah itu ke dalamnya. Terus kita wudhu ke kemu tapakuran, lahirnya kan. Batinnya sudah apa hari ini ucapan saya sudah memberikan pelurusan terhadap orang, sudah memberikan tausiah sidik amanfaatan, sudah memberikan tabrik terhadap seseorang ucapan. Ini dalam sesi bersuci. Terus hidung sudah menghirup udara apa dari kita? Jangan-jangan menghirup alkohol kan gitu. Ini kan untuk tapakuran dari semua, bersuci, berwudu lahir dan batin. Muka kita membasuh muka sudah menghadap bersujud terhadap Allah. Sudah berapa rakaat? Sudah berlama-lama. Itu kan ada di diri kita. Tangan sudah dipakai apa? Mulut, hidung, muka, kaki, telinga. Yo, itu dari yang sesi bersuci lahir dan batin. Jadi jangan Allahu Akbar, wah ibu. Wah, kebanyakan gitu kan. Harus tenang. Allahu Akbar, tenang dulu. Tenang, pikirkan tangan sudah dipakai apa, baru kita nah itu ibadah mensucikan lahir dan batin. Jadi jangan toh lahir lebar jadi kalau busuk. Itu tenang. Nyampailah kita itu kepada ibadah lahir dan batin, suci lahir dan batin. Kebanyakan mempertentangkan lahir aja, batal haram ini. Ya memang benar begitu, tapi ada yang lebih penting, opini batin. Ngopeni lahir, cara ibadahnya. Ada yang sholat gini dikomplain, ada yang sholat gini ribut, ada yang pakai kunut dan ribut. Bukan itu. Tapi yang salah itu orang yang nggak sholat. Saya tidak pernah menentangkan orang itu sholatnya gini. Yang penting kalian tuh manina mau mamil fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ghazali, Hambali silakan. Tapi engkau yang penting tumanina, sholatnya bisa sampai lahir dan batin, silakan. Jangan sampai belum aja kita itu sampai kepada Allah, baru aja cara lahiriah hanya ibadah sudah dipertentangkan. Betul nggak? Banyak nggak yang gitu? Salahlah, inilah, itulah. Salah sholat gitu, Masya Allah. Tapi biarkanlah. Mereka itu berarti tidak mengkaji sampai dalam, hanya kulitnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus paham. Kalau ada yang mendengar begitu ya biarin aja. Berarti dia itu masih kulitnya. Nggak usah ditentang, biarin aja. Ngapain kita repot-repot menentang? Jadi aja jadi apa, perdebatan, pertentangan. Yang penting kita diri sendiri. Opini benari agama itu untuk diri dulu agar kita mencapai kepada Allah. Semuanya kan begitu. Jadi jangan ngopenin orang aja. Si itu mah sholatnya kieu salah sih eta mah. Si eta mah sholatnya atahiyatnya putaran, nah gimana kan gitu. Si itu mah pakai
kunut iman tuh atau beneran itu banyak. Udahlah, yang hal-hal gitu nggak usah dipertentangkan. Tapi yang salah itu orang yang nggak sholat. Yang sudah sholat coba taikan sholatnya lahir dan batin. Tuh nggak ada, damai berarti kan. Alhamdulillah tuh kalau kita mengkaji sampai lahir batinnya, mengkaji dari lahir, dari syariat, tarekat, marifat, hakikat, tenang. Bukan untuk perdebatan, dan bukan untuk pertentangan, tapi untuk dilaksanakan dengan sepenuh jiwa raga. Itu baru wudhu. Sekarang masuk ke sholat. Jadi nanti sholatnya hanya sedikit, nanti disambung lagi lah. Karena sudah agak lama ini. Karena saya ngebahas syahadat aja 2 sesi 2 jam, pertemuannya 2 jam, ya nggak mudah. Nah, di dalam sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, saya katakan sholat itu harus tumanina, sholat itu harus khusyuk. Jangan sholat itu kerusak-kerusuk, jangan sholat itu diperintah ke orang, kolbu. Dan jangan sampai sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya sarankan, bukan berarti salah. Yang kata saya juga yang salahnya nggak salah. Saya sarankan sholatnya kita itu kan curhat dengan Allah. Tahu artinya, tahu arti, tahu makna, baru sholat kita akan tenang. Kebayang sok logikanya, ibu-ibu curhat ke orang dicintai ke Allah, tapi kekasih kita itu tidak tahu bahasanya, pakai bahasa Prancis misalkan. Fitri itu curhat kasih mas pakai bahasa Prancis, mas ngerti mau? Ya iya, mau naon sana. Nah itu kan harus dimengerti oleh diri kita sendiri, oleh kaum kita, agar paham. Kalau kita tidak mengerti, nggak akan nyampe pada makna dan tujuan, ibu-ibu. Coba tentang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kan itu apa sih artinya? Maknanya apa coba? Maknanya diri kita harus Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diri kita harus silih asa, silih asuh sesama kepada makhluk ciptaan Allah. Itu kan? Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim diucapkan dengan ucapan, diinternalisasi dengan qalbu, digelarkan dengan perilaku, orang tersebut tamat Bismillahirrahmanirrahim itu berarti dia itu adalah dermawan. Kemanapun melangkah berbagi, lain diberi. Betul nggak? Coba renungkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya yang Prabu Siliwangi, silih asih, silih asa, silih asa, itu adalah makna kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Dasar orang tua kita dulu, dia itu nggak bisa Fatihah, hanya bisanya Bismillahirrahmanirrahim tuh. Tapi dia bisa jelek di mana? Karena dia melakukan ucapan, tekad, dan melampahkan. Ini yang berat itu melampahkannya. Jangankan kalian itu zikir Bismillahirrahmanirrahim berjuta-juta kali, tapi pelit. Bener nggak? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, lu minta-minta. Begitu nggak boleh dah. Ini telitit kan gitu kebanyakan. Oh, jangan beli janaka. Jangan rokok kan. Masya Allah. Padahal mah dia itu zikir beribu-ribu. Padahal mah dia itu zikir Bismillahirrahmanirrahim itu kahitung. Tapi yang salahnya pengimplementasian dalam kehidupan enggak. Tuh baru Bismillahirrahmanirrahim. Berat nggak? Tapakuran. Jadi sholatnya itu harus sholat lahir dan batin dan perilaku. Jangan sholat cungkel jumpalik, ari perilaku
Fir'aun nggak boleh. Sayang. Harus sholat, jungkir jumpali, tapi masih gila dunia, gila tahta, gila harta, gila wanita. Masya Allah. Tapi ketika kita tamatkan Bismillahirrahmanirrahim, kedua Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Jadi lamun ayah seseorang yang dipuji, sedetik selfie, yang kepuji, salah nggak? Kan segala puji bagi Allah. Lamun jelema yang kepuji, keluar dari bacaan ibu-ibu, sudah keluar dari bacaan sholat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Engkau diucapkan, tapi dilanggar ku diri. Banyak kan gitu nggak? So, renungkan. Bismillahirrahmanirrahim juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus. Udah berapa menit? Wasta. Baru nanti aja sholatnya disambung lagi lah. Ibadahnya baru nanti baru alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi lo, tafakuran bismillahirrahmanirrahim, tafakuran ya kana budu wa ya kana stain, tafakuran aku hanya beribadah kepadamu, aku hanya memohon kepadamu. Jadi ketika kita itu sholat hanya beribadah kepada Allah, betul nggak? Lamun kita tolong ke paranormal, ketika dukun salah deh. Ya itu. Apa yang diucapkan kadang-kadang diingkari oleh diri. Tapi kalau kita bersilaturahmi, silahkan. Tuh. Di dalam iya kana budu wa iya kana sa'in, itu tetapkan di dalam ucapan, qalbu dan implementasi dalam kehidupan. Aku hanya beribadah kepadamu, aku hanya memohon kepadamu, aku hanya minta pertolongan kepada Allah. Berarti yang wajib kita minta tolong hanya kepada Allah. Berarti kalau kita minta tolong terhadap sesama, ya sudah salah dari ya karena berdua ya karena saya. Tuh di dalam sholatnya baru Fatihah. Fatihah juga belum tamat, tapi karena waktunya nantilah ibadah sholatnya bisa kayaknya 3 session karena ya sedikit-sedikit biar patri, sedikit-sedikit di ibadah sholatnya baru Bismillah, Alhamdulillah, ya karena berdua ya karena saya, ya baru 3 ayat tuh, ya baru 3 ayat. Apalagi Al-Ghazali itu dia menerangkan ibadah sholat itu, ibu-ibu, bapak-bapak, 200 lembar dalam kitab dia kumuludi tuh. Jadi hikmah sholat, tihamnya agama, semua dikupas tuntas. Saya ini ibu-ibu tuh enak yang bisa baca, saya yang merangkum kan enak, saya mah baca ketir enak sebenarnya mah enak. Saya baca siapa boleh jalani, ibu-ibu nggak dengerin dari saya, tuh asa nikmat asa nikmat, asa enak ya Allah. Tapi nggak apa-apa, inilah berbagi. Kita itu harus semua berbagi. Saya punya rezeki, alhamdulillah kita berbagi dengan rezeki. Rezeki itu bukan berarti uang aja, ilmu dan segala ini adalah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan bisa diterima ibu-ibu dan bisa dilaksanakan di rumah. Sering tafakuran, sering musabah, sering mahabbatullah, sampai nantinya kita itu dicintai dan mencintai Allah. Jadilah kita manusia yang sempurna, manusia ihsan kami. Sakitu minten anu dipihatur, mudah-mudahan biasa bermanfaat, yang utama bagi diri saya dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Sok belajar, ini adalah akhir zaman di mana kita harus merapatkan diri, barisan kita bergantung hanya kepada Allah. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada keluh kesah, curhat kepada Allah dengan benar. Semua yang terjadi adalah gerak ilahi. Semua yang terjadi tidak lepas dari skenario Allah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok mangga nama tuang, tos tuang dia pasihan jajan tuh kan enak. Bahagia ibu-ibu dibahagiakan. Alhamdulillah. Tuan. Maka ngobrol. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,